Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan pada kita, karunia, kesehatan, kesempatan, juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, dan utamanya nikmat iman wal Islam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil kiamah. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, sahabat magnet rezeki yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini saya menghadirkan pembicara, pemateri yang luar biasa. Beliau CTMR, Certified Trainer Magnet Rezeki dari Malang ya, dari Jawa Timur. Bunda Dian Rengganis. Beliau wakil resmi Dinar Khairul Rozikin, personal coach ya, Quranic Immunity, dan juga penulis buku Senandung Rindu Padamu. Kemudian beliau juga memiliki beberapa bisnis ya, dan aktif menebar ilmu magnet rezeki. Dan beliau juga sudah mengamalkan dan tentunya banyak katalah keajaiban-keajaiban telah beliau dapatkan ya, yang nanti kita bisa mendengarnya dari apa yang nanti akan beliau sampaikan ya. Baik, langsung kita hadirkan Bunda Dian Rengganis. Persilahkan Bunda. Oke, jazakallahu khairan Coach Novel ya. Beliau adalah Ketua Korwil dari Magnet Rezeki Jawa Tengah ya Bapak Ibu. Yeah. Semoga Coach Novel sekeluarga selalu berlimpah kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah. Allah mudahkan dan lancarkan segala hajat-hajatnya. Begitu pula Bapak Ibu yang ada di kelas Zoom pada sore hari ini ya. Alhamdulillah Coach Novel, semoga mereka juga selalu berlimpah kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, senang dan bahagia sekali rasanya pada sore hari ini mendapat kesempatan untuk banyak belajar nih dari Coach Novel dan Bapak Ibu semua nih aslinya. Bismillah ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lebih banyak sharing-sharing, sama-sama belajar, saling support dan mendoakan satu sama lain. Semoga Allah satukan hati kita, Allah tautkan hati kita selalu hingga di janahnya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, saya lihat di sini Coach Novel banyak sekali ya, ada Bunda Yuni dari Pekanbaru, Mas Buba, saya panggilnya Mas Buba nih. Oh Oke. iya. Sehat selalu Mas Buba nih dari pusat ini Coach Novel J. Alhamdulillah Bunda EM, alhamdulillah Bunda Windia, Bunda Dewi, Bunda Hindi, Bunda Tuti dari Nganjuk. Sepertinya ini Pak Yogi dari Pontianak ini ya, alhamdulillah sepertinya ini wajah-wajah mereka yang selalu haus untuk selalu terus ketemu ya Coach Novel ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehat selalu semuanya J. Terkait dengan apa yang disampaikan Coach Novel, begitu banyak keajaiban-keajaiban yang Allah hadirkan dalam keseharian kita ya Bapak Ibu. Dulu awalnya gimana Mbak Dian? Apakah keajaiban itu langsung bertubi-tubi hadir ataukah ada yang namanya bungkus permen ya? Kalau di Magnet Rezeki kita mengenalnya dengan bungkus permen. Banyak sekali Bapak Ibu, banyak sekali bungkus permen, banyak sekali detox rezeki. Tapi alhamdulillah ya, mungkin dulu saya
saya adalah tipe orang yang mungkin menyalahkan keadaan di luar ya. Atas apapun persoalan yang Allah hadirkan, yang terjadi dalam hidup saya sering menunjuk di luar itu, suami salah, anak-anak salah, Masya sahabat Allah. salah. Intinya orang-orang di luar itu salah melulu, Coach Novel. Ya Iya, Allah, ini nggak benar saya nyalahin anak. Ya Allah, ini nggak benar saya nyalahin suami. Ini nggak benar saya nyalahin apa namanya suami seperti itu ya. Tapi Masya Allah ketemu dengan ilmu magnet rezeki itu rasanya seperti di laundry, Coach Novel. Masya Allah. Kayak Itu dicuci tahun lagi gitu, berapa, Nje. Bunda? Mulai ikut gabung Magnet Rezeki? Oke, saya dulu waktu ketemu ilmu magnet rezeki coach, saya tidak pernah yang namanya tidak pernah tahu yang namanya mendengarkan audio magnet rezeki, Iya, iya. benar-benar tidak tahu. Ah, Kemudian belum kenal siapa Ustadz Nasrullah, bukunya juga nggak pernah. Tapi ada salah satu broadcast dari salah satu sahabat, ini iya, ada camp bagus namanya magnet rezeki, bayarnya dulu waktu awal masih 1 juta berapa gitu coach ya. iya, iya. Terus kemudian saya ikutlah di Camp 5 waktu itu di Batu Malang, Coach Novel. Oh iya, Malang. Dulu saya tipe orang yang melihat gitulah, ketika ada training, ini bayarnya berapa gitu, ih training segini kok bayarnya mahal gitu kan ya, Iya, masih iya. pilih-pilih ya Allah. Tapi alhamdulillah ketika melihat, share dari salah satu sahabat terkait camp offline Magnet Rezeki, hati itu terasa kerentek gitu nah Coach. Maksudnya ada tarikan dahsyat gitu, ya Allah ingin Masya sekali Allah. hadir di situ ya. Ternyata Masya Allah tabarakallah, itu salah satu jalan ya, mungkin Allah ingin, membimbing saya dan sahabat-sahabat lainnya agar perjalanan hidup ini sesuai dengan relnya. Nah, Akhirnya duduklah di situ Coach, duduklah di Camp 5, Batu tahun Malang ya, tahun berapa itu ke tahun Camp 5? 2000 iya, tahun 2000. 17 Nggih nggih, atau akhir sebelumnya ya? kalau iya, seperti itu, Coach. Jadi angkatan di Camp 5 itu, sama sahabat trainer tuh ada Mas Bayu, Oh iya, iya. kemudian ada Bu Sugie, Abah Kardi. Jadi, sama-sama sekarang kita bergerak menjadi trainer magnet rezeki. Masya Ingin terus Allah. mensyiarkan ilmu magnet rezeki, seperti itu, Coach Novel. Alhamdulillah. Dan tidak berhenti di situ Coach Novel, ketika ada camp lagi waktu di camp 8 Bojonegoro, camp 13 Solo, Hmm, camp Surabaya, Balikpapan, saya itu seperti ketagihan Coach Novel, iya, ingin iya. terus ikut. Masya Padahal, Allah. mohon izin, padahal kalau dilihat ya, ilmunya ya itu-itu saja. Mungkin, Iya, iya. sebagian orang di luar akan beranggapan, iya itu-itu saja. Sampai hafal tuh, Coach Novel, Ustadz Nas pasti akan ngendikan ini, ngendikan itu berbicara Bapak Ibu. Iya, Sampai iya. hafal, pasti deh nanti Ustadz Nas akan lawakannya seperti ini, sampai hafal seperti itu. Tapi itulah Coach Novel, kita itu selalu merasa haus, terhadap ilmu nggih, Iya, iya. dan alhamdulillah Bapak Ibu setiap apa namanya, keluar dari acara Magnet Rezeki itu Allah hadirkan keajaiban demi keajaiban. Salah satunya waktu Camp 5 tuh di bulan Februari ya Coach Novel ya, Februari ya. bulan depannya itu alhamdulillah Allah izinkan, bisa melangkahkan kaki untuk pergi ke Baitullah Coach Novel, Masya Allah. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nggih. Jadi Masya Allah, oh ternyata ketika duduk di Camp 5 itu, oh ternyata ini ya, kenapa sih rezeki kok tidak hadir? Oh ternyata ini ya, kenapa sih keajaiban itu tidak hadir? Jadi ilmu magnet rezeki itu seperti ilmu yang, cermin memperbaiki diri kita sendiri gitu. Nah Coach, Iya. sebuah ilmu yang tidak menunjuk, apa namanya, benar-benar tidak menunjuk keras gitu loh, kamu seharusnya gini-gini, tidak, tapi lebih mengarah menuntun ke diri kita sendiri untuk mengoreksi lebih dalam, kurang tepat apa sih diri ini, Iya, seperti itu iya, nggih iya. Coach nggih. Nggih. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada salah satu ya, di magnet rezeki namanya garpu tala ya. Iya. Bagaimana ketika kita mempunyai hajat atau mempunyai persoalan, kita memakai Al-Qur'annya. Salah satu solusinya dengan menggunakan metode garpu tala tersebut, keluarlah surat Ar-Rum ayat 48 yang menuntun langkah kaki ini untuk menuju ke Baitullah. Saya zikirkan terus Bapak Ibu, Masya itu, Allah. ayat Garputala tersebut. Tapi Mbak Dian, apakah hanya dengan menzikirkan ayat Garputala itu, eee,
keinginannya terwujud. Tidak, ilmu Garbutala itu tidak berdiri sendiri. Jadi dia terangkai dengan jurus-jurus yang lainnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali jurus-jurus di magnet rezeki yang harus kita praktekkan. Seperti Ustadz Nas bilang tuh praktekkan gitu kan Tekan, ya. iya. Nje, ketika di camp Ustadz Nas pernah ngendikan, ketika kamu punya buku masak, misalkan Bunda Yuni dari Pekanbaru. Bunda Yuni dari Pekanbaru tuh ingin membuat brownies yang sangat enak. Saya mau ini Mbak Dian buat brownies yang enak, saya mau bagi-bagi di masjid tuh. Saya beli buku itu di Gramedia Mbak Dian. Oke siap Bu Yuni. Setelah Bunda Yuni membeli buku tersebut, Bunda Yuni itu menyanyikannya ya, menyanyikannya setiap pagi dia baca, dia nyanyikan. Terus setiap siang dia baca lagi, dia nyanyikan. Sampai sore menjelang maghrib Bunda Yuni masih baca buku itu kemudian dinyanyikan atau bahkan sudah hafal resepnya. Saya tanya ke Bunda Yuni, apakah jadi itu browniesnya Bunda Yuni? Pasti dong tidak jadi karena hanya dibaca, dinyanyikan, tidak dipraktekkan. Sama dengan halnya ilmu magnet rezeki harus dipraktekkan Bapak Ibu. Jadi terkait dengan hajat yang Allah wujudkan untuk pergi ke tanah suci kemarin ya Bapak Ibu, itu selain menzikirkan ayat Garbutala di rangkai dengan menerapkan, mempraktekkan jurus-jurus yang lainnya. Seperti halnya dengan yang pertama apa Bapak Ibu, terkait dengan perisai rezeki. Berhati-hati banget dari dosa yang kita lakukan. Dosa pikiran kita, dosa ucapan kita, hati kita. Jadi ilmu magnet rezeki itu seperti ngerem ya, ngerem langkah kaki kita, ngerem mulut kita, ngerem hati kita, ngerem pikiran kita, ngerem tangan kita untuk selalu berbuat yang baik. Kemudian ada jurus yang namanya disiplin kata. Mungkin awalnya dulu tidak mudah kita menerapkan yang namanya disiplin kata. Kita biasa mengucapkan kata-kata yang pada umumnya, misalkan tuh jalanan macet ya karena banyak yang berburu tajil, macet banget jalan Soekarno-Hatta. Nah, dengan disiplin kata kita mengubah tuh kata-kata yang energinya rendah diubah menjadi energinya tinggi, menjadi energi yang sangat positif. Misalkan jalanan macet diganti jalanan penuh seperti itu. Iya, kemudian yang ketiga ada jurus yang namanya LOP, the Law of Projection. Bapak Ibu tahu nggak bahwa apapun yang kita pikirkan itu menjadi suatu doa yang kita minta kepada Allah. Itu baru mikir saja ya. Dan pribadi magnet rezeki, Bapak Ibu sangat berhati-hati dengan pikirannya. Apapun yang dipikirkan jadi Bapak Ibu. Seperti itu ya misalnya ya. Jadi ketika kita berpikiran yang baik, kemudian diimbangi dengan kata-kata yang baik, hati kita baik, insya Allah, Allah itu akan mudahkan dan lancarkan hajat-hajat Bapak Ibu semuanya. Pasti dong Bapak Ibu memiliki ya yang namanya hajat, insya Allah dengan yang namanya ilmu, yaitu tentang the law of projection, Bapak Ibu, itu akan Allah wujudkan. Tapi Bapak Ibu, LOP itu hanya sekedar menjadi LOP ya kalau kita tidak apa? Tidak melakukan positive action seperti itu ya. LOP ini akan terwujud ketika kita kita mempraktekkan ilmu magnet rezeki yang lainnya. Kemudian praktek apa lagi nih, Coach Novel dan Bapak Ibu yang lainnya terkait dengan merawat terumbu karang. Ini adalah bagian yang paling tidak mudah, tapi Bismillah harus praktek ya Bapak Ibu, dan menjaga garis kebenaran, menurunkan garis kebenaran. Praktek terumbu karang gimana tuh? Yaitu dengan memuliakan dan membahagiakan orang lain, terutama siapa? Triangle miracle kita, yaitu siapa? Orang tua, pasangan, dan anak-anak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang paling penting adalah meminta ridho mereka Bapak Ibu. Dulu mungkin adalah suatu hal yang membuat saya jaim ya, jaim banget nih saya minta ridho ke anak-anak gitu kan ya. Tapi Masya Allah ketika melakukan hal tersebut, seperti ada apa ya Bapak Ibu, sesuatu yang terbuka gitu nah Bapak Ibu.
kita kan sebagai orang tua kan kadang jaim gitu kan ya, minta maaf ke anak, terus minta ridhonya. Yang seharusnya minta ridho kan orang tua ke anak. Ngapain orang tua minta? Nah, mungkin dulu kita seperti itu ya, saya seperti itu ya. Tapi Bapak Ibu bismillah coba praktekkan kalau Bapak Ibu masih memiliki orang tua, dekati orang tuanya, minta maaflah, dan minta keridhaan beliau. Mungkin orang tua akan menyampaikan, sudah nak, aku itu sudah ridho seperti itu ya. Uwes, aku nggak minta apa-apa, aku gak njaluk opo-opo gitu kan. Kadang orang tua akan berbicara seperti itu, tapi kejar Bapak Ibu. Dari hati yang paling terdalam, pasti orang tua itu akan menyampaikan sesuatu. Kalau yang ada orang tuanya masih hidup, datangi orang tua, peluk mereka, minta maaf dan tanyakan, Pak, Bu, apa yang membuat panjenengan ridho kepada saya? Tanya dari hati yang paling dalam. Pasti deh orang tua akan menyampaikan sesuatu. Nah, itulah yang harus kita kejar ya Bapak Ibu. Demikian juga dengan pasangan, suami atau istri. Ya, dekati istrinya, peluk istrinya, minta maaf ke istrinya, sampaikan apa yang membuat engkau ridho kepada dirimu, kepada saya. Begitu pula dengan suami, minta maaf ke suami, peluk suami, tanyakan apa yang membuat suaminya itu ridho kepada diri ini, istrinya ini seperti itu. Dan juga dengan anak-anak Bapak Ibu, anak-anak juga demikian. Terkadang kita seperti saya sampaikan tadi, jaim banget ya. Masa sih orang tua yang minta maaf ke anak? Nah, disitulah Bapak Ibu, disitulah titik keajaiban juga akan Allah hadirkan. Minta maaf kepada mereka, tanyakan apa yang membuat kakak, apa yang membuat mas, apa yang membuat adik ridho kepada ibumu ini. Dulu anak saya Bapak Ibu tidak pernah saya tanya seperti itu, tidak. Tapi bismillah saya coba praktekkan, saya tanyakan kepada si kakak ya. Kalau saya bilangnya anak pertama itu saya panggilnya mas, yang kedua kakak itu kan ya. Untuk anak yang pertama, "Mas, mama minta maaf ya, jika ada kurang tepat," gitu kan ya. Saya peluk anak, kemudian saya tanyakan, "Apa sih yang membuat Mas ridho kepada mama?" Seperti itu. Ternyata simpel Bapak Ibu, dia hanya ingin apa? "Ma, jemputan jangan telat," gitu kan ya. Kadang saya itu menjemput sekolahnya itu lebih dari waktunya Coach Novel karena memang Masya harus Allah. jemput si kecil kan Kaget. ya, Iya, iya. berbarengan Jadi mungkin harus nunggu 10 menit atau 15 menit, "Mah, jemputun tepat, bisa sebelumnya," gitu. Hanya sesimpel itu. Terkadang mereka juga ingin, "Mah, jangan belikan makan," karena kan kadang pagi itu kita sudah super luar biasa. Nah, tetangga Iya, tuh ada yang jualan sayur yang matang. Nah, kita kan hanya ingin membantu mereka. Ternyata mereka bosan Coach Novel. Mah, iya, masa iya. ini loh, Mah, jangan dibelikan itu bekalnya, Mah. Hanya sesimpel itu Coach Novel dan Bapak Ibu Masya yang Allah. lainnya. Iya, seperti itu Bapak Ibu, kejar keridoan triangle miracle kita ya, terutama orang tua, anak-anak, dan ibu. Bagaimana Mbak Dian jika orang tuanya sudah meninggal? Seperti yang saya alami Bapak Ibu, ayah saya tuh sudah meninggal ya di tahun Iya, dua iya. ribu 19 tepat setelah sebulan saya pergi umrah. Itu orang tua kapundhut nggih, jadi beliau itu masih dirawat di rumah sehat nggih, saya sebutnya rumah Iya, sehat. iya. Nah, itu yang membuat saya sampai sekarang, sampai beberapa waktu yang lalu itu begitu apa ya, getun, kalau dalam bahasa Jawa itu Iya. getun gitu ya Bapak Ibu. Ya Allah, saya belum bisa maksimal memuliakan dan membahagiakan bapak saya. Permintaan terakhir bapak saya itu ingin pulang ke rumah gitu loh. Saya tidak menyangka kalau ingin pulang ke rumah itu beliau mungkin ingin meninggal di dekat Masya keluarganya Allah. seperti itu. Tapi ternyata saya berpikir lain, Pak, jenengan masih dirawat dulu di sini, J. Nanti kalau dirawat di rumah alat-alatnya belum ini. Saya belum bisa menangkap sinyal permintaan bapak saya, J. Coach Novel. Iya, iya. Ternyata itu membuat getun banget dalam diri saya. Nyesel ya. Nggih, leres, bahkan, kesukaan saya hanya selisih jarak 5 menit nggih, 5 menit ketika beliau kapundhut, 5 menit saja itu saya belum ini, belum berhasil mendampingi beliau, Iya, seperti Masya itu. Allah. Terus apa yang saya lakukan Bapak Ibu, saya bawa dalam sholat tobat. Ustadz Nasrullah pernah ngedikan nggih,
kalau masih ada ganjelan atau rasa apapun tidak nyaman, mungkin kepada orang tua yang sudah meninggal, kepada sahabat atau teman yang mengalami persoalan ataupun tidak nyaman atau diuji dengan sahabat lainnya, bawa dalam sholat tobat. Sambungkan ruh yang diri kita dengan dia seperti itu. Saya menyambungkan ruh saya dengan bapak saya ya, Bapak Ibu, dan membawanya ke dalam sholat tobat. Bapak Ibu juga demikian, jika ada persoalan yang mungkin kurang nyaman dengan sahabat ataupun orang tua ataupun keluarga yang lainnya, terkadang kita jaim untuk minta maaf duluan, bawa dalam sholat tobat agar Allah apa menghubungkan ruh kita dengan ruh mereka. Sebelum niat sholat tobat, Bapak Ibu sampaikan, ya Allah, hamba pernah berbuat salah kepada titik-titik, sebut namanya. Malam ini hamba ingin intinya hamba ingin Bapak Ibu menyambungkan tali silaturahmi ini ya. Semoga engkau ridho atas apa yang hamba lakukan ini. Nanti insya Allah ya Bapak Ibu akan di-share oleh Kos Novel terkait dengan niat Bapak Ibu baca sebelum niat sholat tobat ya. Ya Allah, aku pernah berbuat salah pada, sebutkan nama bapak saya kan Bapak Iskandar ya. Ya Allah, aku pernah berbuat salah pada Bapak Iskandar. Malam ini aku ingin menyelesaikannya dengan sholat tobat yang kulakukan dengan sungguh-sungguh. Maafkanlah diriku dan dirinya dengan maaf yang engkau berikan, maka jadikanlah ruhnya dia memaafkanku. Jadi Bapak Ibu masih terngiang banget apa yang almarhum Bapak sampaikan, bahwa beliau ingin pulang ke rumah. Tapi saya tidak memperbolehkan ya. Saya berpikir harus dirawat sesuai ada alat-alatnya lengkap seperti itu. Ternyata itu adalah permintaan terakhir beliau dan itu yang membuat saya menyesal sampai beberapa waktu yang lalu. Seperti itu Kos Novel. Iya, iya. Jadi alhamdulillah bersyukur Bapak Ibu yang memiliki orang tua masih bisa maksimal memuliakan dan membahagiakan mereka. Karena salah satu rezeki bisa Allah hadirkan yaitu dengan terbukanya pintu ridho mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Terus apalagi Mbak Dian prakteknya mengamalkan ilmu magnet rezeki yang mana tuh? Menurunkan garis kebenaran. Atas apapun yang Allah hadirkan dalam keseharian kita, itu tanggung jawab kita. Itu kitalah yang bertanggung jawab bahwa diri ini yang salah, kan dari hakikat istighfar kan seperti ini ya Bapak Ibu, saya salah ya Allah, ampuni saya siap belajar. Terkadang ketika hadir persoalan, kita menyalahkan orang di luar, kita mengucapkan istighfar untuk orang lain, istighfar, astagfirullahaladzim gitu ya Bapak Ibu, astagfirullahaladzim Mas Buba, bagaimana bisa itu sepeda motor nabrak di sini, astagfirullahaladzim si kakak, itu piring pecah semua, astagfirullahaladzim Bu Yuni, itu browniesnya gosong seperti ya. Padahal istighfar itu untuk diri kita. Saya salah ya Allah, ampuni saya siap belajar. Tapi selama ini sebelum mengenal ilmu magnet rezeki, istighfar ini terlontar untuk orang lain. Seperti itu nggih Kos Tovan. Iya. Kos Novel. Saya bilangnya Kos Tovan karena tadi pagi sharingnya juga sama Kos Tovan. Allahu Akbar. Jadi seperti itu Kos Novel, Bismillah step demi step ilmu dari magnet rezeki kita praktekkan ya Bapak Ibu. Insya Allah perjalanan rel rezeki kita, keajaiban kita sesuai dengan koridornya Allah. Untuk amalan apa saja sih setiap pagi yang diamalkan sama sih dengan Bapak Ibu yang lainnya, mengawali pagi dengan membaca Al-Quran ya, diawali dengan sholat tahajud dulu, sholat subuh, kemudian rutin Ar-Rahman, Al-Waqiah, kemudian Asmaul Husna gitu kan ya. Kemarin tuh dapat amalan dari Ustadz Arafat Kos Novel dan Bapak Ibu yang lainnya, jika mempunyai hajat, amalkan 2 Asmaul Husna ini, yaitu ya Syami, ya Basir, ya Syami, ya
ya Bashir. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Nah, itu silahkan diamalkan setiap hari di waktu yang sama. Misalkan tuh setelah zikir pagi kita baca ya Sami ya Basir, besoknya juga sama. Diamalkan itu membaca ya Sami ya Basir selama misalkan 100 kali. Besok juga sama di waktu yang sama 100 kali. Seperti itu. Bismillah, keep istiqomah untuk terus kita dekat dengan yang namanya Al-Quran. Semangat selalu ya, saya yakin Bapak Ibu semua juga sama. One day waju setiap hari. Apalagi bulan puasa ini pasti lebih deh dari 1 juz ya, Coach Novel ya. Alhamdulillah. Terus apalagi sama sih Bapak Ibu seperti yang dilakukan Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu lebih dahsyat banget. Apalagi Mas Buba tuh, beliau santriwan dari Jombang ya, pasti lebih banyak sekali amalannya. Apalagi juga Coach Novel, ya Allah, saya justru malu gitu, mesti banyak belajar dari panjenengan semuanya. Dan Bapak Ibu mempraktekkan juga namanya bungkus permen. Ya, bungkus permen itu apa? Rezeki akan hadir dalam keseharian kita ketika kita mampu bersyukur atas persoalan yang Allah hadirkan. Ketika kita mampu bersyukur di titik pertama, ketika ujian itu Allah hadirkan. Ketika kita mampu bersyukur, mengucapkan kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun seperti nada alhamdulillah di detik pertama ketika tantangan itu Allah hadirkan dalam hidup kita. Gak mudah Mbak Dian, saya masih nangis, saya masih dramatisir, saya masih lebay sama Bapak Ibu. Kami pun juga, saya pun juga awal-awal dulu seperti itu. Saya begitu lebay atas persoalan yang Allah hadirkan. Tapi alhamdulillah ya, ketika persoalan hadir kita sudah tahu ilmunya, kita step demi step bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau bahkan alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Intinya sudah tahu ya, ketika persoalan hadir kita berlapang dada, kita bersabar atas apapun yang Allah hadirkan. Sabarnya sampai kapan Mbak Dian? Sabar sampai kita tidak tahu batas Allah yang berikan, kita nggak tahu Bapak Ibu. Sabarnya seperti itu. Tapi di rentang waktu sabar itu kita mengisi waktu-waktu kita dengan terus memperbaiki kepada Allah. Seperti itu nggih Coach Novel. Iya. Dan Bapak Ibu yang lainnya, mohon izin banget ya kita sama-sama belajar pada sore hari ini. Oke, bisa lanjut lagi. Alhamdulillah. Masih belum ada pertanyaan ya Coach Novel. Oke, ini Iya, ada iya. Bunda Yuni turut berduka cita. Alhamdulillah, amin amin ya robbal alamin. Iya Bunda Yuni, alhamdulillah jika saat ini ada orang tuanya yang masih hidup, bismillah doakan mereka, muliakan mereka, minta ridho mereka ketika orang-orang di sekitar ridho kepada kita ya, orang tua, anak-anak, pasangan, Allah pun juga akan ridho kepada kita. Seperti itu. Terus praktek ilmu apa lagi gitu kan ya, yang diamalkan apa lagi gitu. Jurusnya di magnet rezeki itu ada 101 Bapak Ibu, 101 Masya jurus. Allah. Jadi Coach Novel di Iya. audio, didapatkan di kelas-kelas offline, private training, di kelas-kelas apa yang lainnya, intinya totalnya 101. Terus ngamalinnya gimana Mbak Dian? Step demi step Bapak Ibu. Yang pertama tadi terkait dengan perisai rezeki, bismillah kita berhati-hati dari dosa. Teringat banget dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Nasrullah ya, 1% improvement saja setiap hari itu akan merubah semuanya. 1% improvement itu apa? 1% saja kebaikan yang kita lakukan setiap hari, insya Allah itu akan mengubah semuanya. Tapi tetap ya, atas izin Allah, tapi niat kita yaitu dengan terus memperbaiki diri. 1% saja, misalkan nih, sholat ya, mungkin dulu masih molor tuh, sholat asar mungkin masih, nanti dulu masih lihat film ini, maghribnya nanti dulu sebentar aja masih makan ini atau ada telenovela ini. Nah Bapak Ibu mulai saat ini detik ini kita perbaiki sholat di awal waktu.
berjamaah. Kita karena sholat di awal waktu adalah begitu besar energi berliannya. Kalau sudah sholat tepat waktu, kita tambah tuh 1% kebaikan lainnya, misalkan tuh dengan membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran yang kemarin mungkin masih 1 lembar, 2 lembar, Bismillah ditambah lagi 1 lembar jadi 3 lembar atau bahkan jadi 1 juz. Oke, sholat sudah rapi, tilawah juga sudah ditambah, apalagi Bismillah sedekah gitu ya Bapak Ibu. Mungkin sedekah misalkan kemarin sedekah subuhnya masih 5.000, ditambah lagi. Yang penting apa Bapak Ibu? Yang penting istiqomah seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 1% saja perbaikan setiap hari insya Allah itu akan membuka jalannya pintu rezeki. Terus Amin. praktek apa lagi? Banyak banget prakteknya. Prakteknya banyak banget Bapak Ibu, tapi alhamdulillah yang saya sampaikan tadi, ilmu magnet rezeki itu membingkai langkah kaki kita, membingkai jalannya kita agar apa? Agar jalannya rezeki yang Allah hadirkan dalam keseharian kita itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan ya Bapak Ibu, seperti itu. Terus tadi apalagi terkait dengan jurus-jurus magnet rezeki, perisai rezeki sudah, kalau OP disiplin kata, paradok of candy, kemudian menurunkan garis kebenaran, merawat terumbu karang, dan cermin ajaib. Ini erat kaitannya Bapak Ibu, cermin ajaib dengan garis kebenaran. Ketika Bapak Ibu mengaca ya, misalkan tuh seminggu nggak keramas, seminggu nggak cuci muka, seminggu nggak sikat gigi. Ketika Bapak Ibu melihat cermin, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah glowing itu wajahnya? Pasti tidak ya. Pasti Banyak mungkin nih. ada kutunya jatuh Mbak Dian. Atau mungkin ada jerawat tumbuh. Nah, itulah Bapak Ibu cermin ajaib ini saya senang banget karena apa? Sesuai dengan saya nih. Dulu saya tipe orang yang selalu menyalahkan keadaan di luar. Ada persoalan saya salahkan itu anak-anak, saya salahkan itu suami. Tapi dengan ilmu magnet rezeki di jurus cermin ajaib, ketika persoalan itu hadir dalam keseharian kita, itu sejatinya adalah cermin untuk diri ini. Bahwa dalam diri ini ada sesuatu hal yang harus kita perbaiki. Kita koreksi Bapak Ibu, keluar persoalan ini, ya Allah, kemarin saya habis lakukan apa nih? Ya Allah, beberapa hari yang lalu nih dosa apa nih yang telah saya perbuat, kurang tepat apa yang sudah saya perbuat. Jadi seperti jadi cermin ya Bapak Ibu. Intinya ketika persoalan Allah hadirkan dalam keseharian kita, itu tanggung jawab kita bahwa ada dalam diri ini yang harus kita perbaiki. Banyak banget ya Bapak Ibu jurus-jurus di magnet rezeki. Kami doakan Bapak Ibu bismillah step demi step mampu mempraktekkan ya, praktekkan katanya Ustadz Nas itu Tekan. ilmu-ilmu di magnet rezeki. Jadi ilmu magnet rezeki itu juga seperti puzzle Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kan ya puzzle itu misalkan dulu waktu di SD Bapak Ibu atau bahkan sekarang membelikan anaknya yang namanya puzzle, gambar misalkan gambar Power Rangers atau gambar hewan. Nah, itu kan ada banyak sekali kotak-kotak puzzle ya. Nah, sama dengan halnya ilmu magnet rezeki. Ketika semuanya sudah tersusun rapi, insya Allah jalannya rezeki akan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jurus pertama perisai rezeki sama dengan seperti meletakkan puzzle yang pertama. Jurus kedua tentang disiplin kata sama dengan meletakkan puzzle kedua hingga terbentuk apa? Puzzle yang indah. Insya Allah keajaiban akan bertubi-tubi hadir dalam keseharian kita. Insya Allah Amin. rezeki akan mengalir penuh berkah dalam keseharian kita. Tapi Bapak Ibu yang tidak jangan menunggu namanya keajaiban. Jangan menunggu yang namanya rezeki ya. Misalkan tuh kita dapat bungkus permen. Iya, habis ini saya dapat rezeki ini nih. Iya, saya dapat keajaiban ini nih. Habis ini tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Tetap rezeki adalah efek dari apa-apa yang telah kita lakukan. Sudah rezeki itu atas izinnya Allah. Kita tetap dalam posisi yang positif ketika apapun yang Allah hadirkan dalam hidup kita, kita mampu merespon semuanya dengan positif. Seperti itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah.